Halo para seto-seto, gimana? Udah dapat kerja? Atau para seto-seto masih jadi pengangguran? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film hot yang bikin kalian gagal fokus oleh pemerannya. Film Sang Sekretaris ini telah rilis di tahun 2016, disutradarai Nayanto Pionwala, diperankan Nikita Mirzani, Rico Verrell, Angel Karamoy, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri. Mereka bernama Clara dan Reno. Terlihat Clara merapikan baju suaminya dan suaminya berangkat kerja. Sampai di kantor, dia memasuki lift disusul dengan seorang wanita berkacamata dan film Sang Sekretaris dimulai. Terlihat Reno berbicara lewat telepon dengan karyawannya, membahas sekretaris barunya, dan dia juga menyuruh sekretaris baru itu untuk masuk ke ruangannya. Tak lama kemudian sekretaris baru itu datang. Sontak Reno terpesona. Ternyata sekretaris baru itu adalah wanita yang dia temui di lift tadi. Lalu wanita itu memperkenalkan dirinya. Ternyata nama wanita itu adalah Tiara. Di situ mereka membahas jadwal kerja. Habis membahas, Tiara keluar dari ruangan Reno. Dan terlihat Reno tersenyum. Lalu kita diperlihatkan Reno mengintip sekretarisnya dan sekretarisnya melihatnya. Lalu Reno ditelepon oleh istrinya membahas sekretaris barunya. Malamnya Reno memperkenalkan sekretaris barunya ke teman-temannya di sebuah klub malam sambil minum. Lalu mereka berjoget. Habis itu mereka pergi ke sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumah Tiara. Dan sampai di kamar terjadi mantap-mantap. Selesai melakukan mantap-mantap, Reno pulang ke rumahnya. Dia disambut oleh istrinya. Paginya saat sarapan, istrinya menasihatinya agar jangan mabuk lagi. Scene berpindah di kantor. Reno bertemu dengan Tiara. Lalu Reno membahas kejadian tadi malam agar Tiara melupakannya. Namun Tiara tidak mau, malah Tiara mengungkapkan perasaannya. Lalu Reno berkata, "Saya ini sudah beristri." Lalu dia pergi. Kemudian Reno bertemu dengan teman kerjanya untuk meminta solusi tentang masalahnya dengan Tiara. Lalu temannya memberikan solusi agar Reno memecatnya dan memberikan uang atau pesangon. Kenapa nggak lu pecat aja, Dit?
Lalu Reno bertemu Tiara di ruangannya. Nampak dia memberikan gaji Tiara dan dia memecat Tiara. Namun Tiara keberatan dengan ini. Terlihat perdebatan di antara mereka. Kemudian Reno mengusir Tiara dari ruangannya. Sebelum Tiara pergi, dia mengancamnya, dan benar saja Tiara mengirimkan video mantap-mantap mereka. Sontak Reno emosi, lalu dia menemui Tiara. Di situ mereka kembali berdebat. Lalu Reno berkata, "Apa maumu dan berapa yang kamu minta?" Kemudian Tiara menjawab dia cuma minta jadi asisten Reno saja. Alhasil Reno terdiam dan pergi. Dia nggak jadi memecat Tiara karena dia diancam akan menyebarkan video itu. Terlihat Reno gelisah sambil memegang fotonya bersama istrinya. Lalu dia menerima telepon dari Tiara kalau hari ini dia akan meeting. Lalu Reno melakukan meeting. Nampak dia membahas bisnis dengan tim kreatif. Kemudian Tiara masuk untuk meminta tanda tangan Reno. Lalu dia terkejut melihat tulisan Tiara yang berisi, "Saya beri waktu 1 bulan untuk menceraikan istrimu." Malamnya Reno berbicara dengan istrinya kalau dia ingin pindah rumah. Sontak istrinya terkejut mendengarnya. Lalu istrinya menanyakan, "Kamu kenapa? Seperti ada yang kamu sembunyikan." Reno menjawab, "Tidak ada yang saya sembunyikan." Serius, kamu tuh kenapa sih? Besok paginya di kantor, Reno bertemu dengan teman kerjanya. Di situ Reno membicarakan tentang pindah rumah agar Tiara tidak menemui istrinya, dan temannya menyetujui rencana Reno untuk pindah rumah. Namun Reno tidak mengetahui kalau Tiara datang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Nampak mereka berbincang tentang pindah rumah. Habis itu Tiara pergi. Lalu datang Reno untuk membujuk istrinya kalau dia ingin pindah rumah hari ini juga. Terlihat Reno sudah pindah rumah. Scene berpindah. Terlihat Tiara memberitahu ke Reno kalau schedule hari ini ada klien bernama Pak Wijaya ingin menemuinya. Lalu Tiara mengingatkan Reno kalau waktu untuk menceraikan istrinya itu tinggal 24 hari. Esok paginya Reno diam-diam ke rumah Tiara. Nampak Reno sedang mencari master file rekaman video mesumnya, namun dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan buku harian Tiara. Kemudian dia membacanya. Di situ dia menyadari kalau Tiara ini pernah memancingnya untuk melakukan mantap-mantap di toilet saat ulang tahun temannya. Dan di situ dia mulai mencintai Reno saat pandangan pertama. Lalu scene berpindah di dalam kantor. Nampak Reno berbicara dengan Tiara dan dia sudah tahu Tiara sebenarnya. Lalu Tiara menanggapinya dengan santai. Kemudian Reno berkata, "Apa maumu?" Tiara menjawab dia hanya mau Reno. Namun Reno menolaknya karena dia tidak mencintainya dan dia mempunyai istri. Tapi Tiara tidak peduli. Kemudian Tiara memberi waktu ke Reno selama 17 hari untuk menceraikan istrinya, atau video mesum mereka akan dia sebar ke publik. Malamnya Reno berbicara dengan istrinya. Di situ istrinya ingin mengetahui masalah yang Reno hadapi, tapi Reno tidak mau memberitahukan masalahnya karena dia tidak ingin menyakiti hati istrinya, apalagi dia sedang mengandung. Lalu terdengar suara bel pintu. Ternyata itu adalah Tiara. Sontak Reno terkejut dengan kedatangan Tiara ke rumahnya malam-malam. Ternyata alasan dia ke rumah Reno karena dia disuruh oleh istri Reno agar Tiara mengajarinya bikin kake.
Singkat cerita, mereka bikin kakek sambil ngobrol, lalu Reno mendengar obrolan mereka yang ternyata membahas video mesumnya dengan Reno. Tapi Clara tidak tahu kalau yang Tiara bicarakan adalah video mesum suaminya bersama Tiara. Itu rame loh videonya di mana-mana. Itu bisa dipenjara loh. Dan saat Tiara mau ke toilet, Reno menghampirinya. Nampak Reno marah kepada Tiara karena dia menceritakan tentang video mesum itu. Kemudian Reno menyuruh Tiara pulang, namun Tiara nggak mau karena dia ingin nginap. Terlihat Reno sedang tidur bersama istrinya. Lalu dia mendapat chat dari Tiara kalau dia butuh Reno di kamar. Awalnya Reno menolaknya, tapi karena Tiara mengancam untuk ke kamarnya dan tidur bertiga, dia terpaksa pergi ke kamar Tiara. Nampak Tiara mengunci pintunya dan dia menyuruh Reno untuk temani dia tidur. Tapi Reno tidak mau. Besok paginya terlihat Clara sudah bangun dan dia mencari suaminya. Sementara Reno terlihat nggak bisa tidur karena nggak mau terjebak kedua kalinya. Dan saat Reno keluar dari kamar Tiara, istrinya melihat mereka. Sontak istrinya kecewa dan bergegas pergi dari rumah itu. Reno mencoba menjelaskan, namun Clara tetap pergi. Scene berpindah di rumah Tiara. Terlihat Reno mendatangi Tiara dengan emosi. Lalu Reno menyuruh Tiara untuk menyerahkan master file, tapi Tiara tidak mau. Reno dengan emosi mencoba mengambil master file di tas Tiara, tapi Tiara menahannya. Dan pada akhirnya dia berhasil mengambil master file itu dan pergi dari rumah Tiara. Saat dia ingin menemui istrinya, dia melihat istrinya bersimpuh darah karena mencoba bunuh diri. Tapi dia tidak mati, dia cuma pingsan. Saat Reno menjelaskan permasalahan yang dia hadapi ke istrinya yang masih pingsan, tiba-tiba Tiara datang sambil bawa pisau untuk mengambil master file itu. Lalu terjadi perkelahian. Dan pada akhirnya Tiara berhasil dibunuh. Namun yang membunuhnya adalah Clara karena dia sudah sadar dari pingsannya. Dan film sang sekretaris selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Kalau kita udah punya istri, jangan pernah bermain dengan cewek lain. Jika tidak, hubungan keluarga kalian hancur. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.